Pernah merasa Tuhan diam saat kamu butuh jawaban? Di sebuah pesta pernikahan di Kana, semua terlihat baik-baik saja, sampai satu hal kecil hampir merusak segalanya. Pada hari ketiga, ada sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea, sebuah kota kecil di wilayah Galilea. Bukan kota dagang, bukan pusat ibadah, hampir tidak dikenal. Ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Mereka datang sebagai tamu biasa. Datang untuk hadir, bukan untuk memimpin acara, bukan untuk menarik perhatian. Tidak ada tanda akan terjadi sesuatu yang besar. Tidak ada sorotan dari banyak orang. Ini bukan bait Allah, hanya sebuah pesta keluarga, sederhana, hangat, dan untuk sementara. Semua terlihat baik-baik saja. Di tengah pesta itu, sebuah masalah muncul. Anggur hampir habis. Bagi sebagian orang, ini terlihat sepele, tapi bagi keluarga mempelai, ini adalah aib. Di budaya saat itu, kehabisan anggur berarti gagal menghormati tamu. Kebahagiaan bisa berubah menjadi rasa malu dalam hitungan menit. Masalah ini tidak datang dengan suara keras, tidak menghentikan musik, tidak menghentikan tawa, tapi perlahan ia menggerogoti sukacita. Seperti banyak masalah kita, kecil di luar, tetapi berat di dalam. Masalah seperti ini terasa dekat, tidak besar, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat kita cemas. Hidup terlihat baik-baik saja di luar, namun di dalam kita tahu ada sesuatu yang hampir habis. Harapan, tenaga, atau mungkin kesabaran. Dan seringkali di saat seperti itu kita berharap Tuhan segera bertindak. Kita ingin solusi cepat, jawaban jelas. Tapi seperti di Kana, Yesus ada di sana dan tetap tenang, tidak tergesa, tidak panik, tidak bereaksi seperti kita. Ibu Yesus mendekat dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Sebuah kalimat sederhana, tanpa tuntutan, tanpa drama, hanya kejujuran tentang sebuah kebutuhan. Dan Yesus menjawab dengan tenang, belum bertindak, belum bergerak. Jawaban Yesus terdengar dingin, seperti penolakan. Tapi Maria tidak berdebat, tidak memaksa. Ia berbalik kepada para pelayan dan berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Tanpa jaminan hasil, tanpa tahu akhirnya. Para pelayan pun mengisi tempayan air sampai penuh. Mereka taat, tanpa penjelasan, tanpa tanda mujizat. Di titik ini belum ada anggur baru, hanya ketaatan di tengah ketidakpastian. Air itu akhirnya berubah menjadi anggur, dan bukan anggur biasa. Sang pemimpin pesta berkata, yang terbaik disimpan sampai terakhir. Mukjizat pertama Yesus tidak terjadi di bait Allah, bukan di tempat suci, melainkan di sebuah pesta sederhana, di tengah hidup sehari-hari. Kadang Tuhan memang terlihat diam, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia sedang bekerja dengan cara yang belum kita pahami. Jika hari ini hidupmu terasa hampir habis, ingat ini, Tuhan sering menyimpan yang terbaik, bukan di awal, melainkan di waktunya.